saya akan menjelaskan mungkin sedikit sekelumit tentang fikih korban yang poin-poin penting saja. Satu, mohon maaf, dari pengalaman dalam bidang dakwah ini kita mengalami distorsi komunikasi dengan umat, dengan masyarakat kalau sudah urusannya itu urusan korban dan nggak jelas niatnya. Kenapa saya bilang distorsi? Karena kadang-kadang takmir ini juga nggak tanya, yang korban juga nggak ngomong. Karena korban ini sebenarnya tergantung dengan niat yang korban, dan niat orang yang korban ini akan menjadi implikasi hukum dari segi distribusi, dari segi cara penyembelihan dan pembagian. Maka kita bisa identifikasi setidaknya ada 3 macam korban. Yang pertama ada korban tuh korban nazar, korban wajib, namanya korban nazar. Saya titip korban Pak ke masjid ya, dipotong, ini saya niatnya korban wajib, nazar, saya jadikan wajib, ini niat saya ini wajib. Ini satu. Yang kedua, dia tidak niat wajib, hanya nitipin, Pak ini saya korban, nggak ngomong wajib, berarti jatuhnya sunnah, korban sunnah, kurban sunnah ini. Ada lagi korban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini harus kita bedakan, dan sebaiknya ya dengan segala hormat setiap panitia korban ketika ada yang titip itu ditanya, karena nanti implikasinya kita nggak repot di belakang tuh. Bapak akan korban, iya Pak, ini niatnya apa? Untuk Bapak sendiri? Iya untuk saya. Niatnya wajib atau sunnah? Kadang-kadang lah masyarakat takutnya orang paham, lah maksudnya nopo niku. Nah ya begini Pak, korban itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau Bapak niatnya korban wajib, dari segi pahala lebih mulia, karena ini nazar wajib, pahala wajib melebihi pahala sunnah. Kalau Bapak niat korban wajib, monggo, ini boleh dan lebih afdol. Cuman ada dampaknya negatif. Apa negatifnya Pak? Jenengan tidak boleh ngambil bagian sedikit pun dari daging ini. Oh, kalau begitu saya pilih yang positif aja Pak. Ya kan ini masanya takut positif, saya tak positif aja. Maksudnya positif, ya enggak apa-apa. Saya niat itu wajib, nazar, walaupun saya nggak dapat nggak apa-apa. Nah, ini jelas. Kalau sudah begitu, maka takmir jangan sampai, mohon maaf, mengirim daging sapi itu atau kambing itu kepada orang tersebut. Kalau sampai ini nanti terkirim daging itu kepada orang yang korban wajib, maka balik, maka kita yang dosa sebagai panitia dosa, ada keteledoran, gitu, kekurang amanahan gitu, dalam menerima suatu amanah. Wah mesake lah orang tuh daging liane do mangan kono ramangan daging, boleh diambilkan dari daging yang lain, bukan daging korbannya dia, dari sapi yang lain atau dari daging kambing yang lain bisa diberikan kepada orang tersebut, tapi bukan dari sapi atau kambing yang dia niatkan sebagai korban wajib. Ini poin penting ya. Tidak ada salahnya ketika panitia bertanya kepada masyarakat atau orang yang ingin kurban, kita jelaskan, dipertelake sisan, jenengan niati kurban apa? Nah, nek durung paham kita paham ke sisan. Kersane ki ambane niku paham. Nah, ini satu. Yang kedua, kalau dia niatnya saya sunnah aja deh Pak, gitu. Sunnah itu. Ono malah bahasa fikih sing baru. Ini bahasa fikih onone monong Indonesia. Itu ketika ditanya jenengan niatnya apa, wis kula terserah jenengan mawon. Lu kan aneh, sing korban ki jenengan kok malah pasrah ngaku ki piye? Wah iki bongkokane tenanan memang gitu. Itu nate kula niku wonten tiyang, lho jenengan niate pripun Mbah? Pun kula nderek jenengan lah mati urip jenengan. Lah nggih pun. Tapi secara konsep fikih kalau saya rujuk di kitab-kitab, orang yang niatnya begitu jatuhnya sunnah. Dia bilang kepada kita, pun kalau dari panitia mawon lah didadekkan apa pun kalau terserah jenengan. Itu secara konsep fikih masuknya ke sunnah itu. Ya, maka jadinya dia korban sunnah. Nah korban sunnah ini
orang yang korban itu boleh mengambil, ya. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, sangat dianjurkan mengambil bagian. Kalau ada orang yang korban sunnah, itu Al-Imam Syafi'i menganjurkan mengambil, bukan boleh, menganjurkan. Jadi kalau dia nggak minta malah nggak baik. Niki kula korban sunnah nggih Pak Panitia, kula mengke kepengin tuk sunai. Lah napa sunai? Kula kepengin angsal daging segede, dikirim nggih segede. Nah, nanti kalau sudah dipotong, dikirim kepada beliau, mungkin 1 kilo, 2 kilo yang pantas untuk beliau, ya. Atau dia minta jatah sampel 1, ya boleh, ya. Tapi para imam dari mazhab Syafi'i, beliau membatasi tidak melebihi sepertiga, bukan melebihi sepertiga. Jadi kalau melebihi sepertiga makruh, kurang baik. Lah mosok wong korban titip, Mbak niki mengke kula korban, kula nyuwun sampel papat kali ndase sisan nggih. Yo bele dhewe yo. Pesene kok Masya Allah manyar, papat sikil langsung ndase sisan. Yo bele nang mam ki ambak to. Niki saya banyolan, tapi setidaknya kita ada rujukan fikihnya, ya. Bahwa kalau orang yang korban sunnah itu dianjurkan dia mengambil bagian dagingnya, tapi tidak melebihi sepertiga. As-sulus itu yang paling banyak, sepertiga. Kemudian ada yang terakhir, korban atas nama orang yang sudah wafat, ya. Pertama kita harus paham bahwa korban atas nama orang yang sudah wafat itu menjadi perbedaan ulama, ya. Dari mulai zaman dulu ada sebagian mazhab membolehkan, ada mazhab yang lain tidak membolehkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang merakyat dan sudah menyeluruh di seluruh Asia Tenggara ini semua Syafi'i, Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, Thailand, Vietnam, muslimnya itu rata-rata mazhabnya Syafi'i semua. Itu sudah Allah punya hikmah membagi. Jadi mazhab para imam ini kalau di daerah Maroko, ya, Jazair, Eropa, itu rata-rata itu mazhabnya Maliki, mazhab Imam Malik. Kalau di Saudi, ya, kemudian di beberapa Timur Tengah itu rata-rata mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian kalau di daerah Pakistan, India, rata-rata mazhab Abu Hanifah. Kemudian di Indonesia, Malaysia, rata-rata mazhab Imam Syafi'i, termasuk Yaman. Nah, ya, ini Allah sudah membagi. Nah, jadi kita ini kalau di Indonesia rata-rata kita mengikuti Imam mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu beliau membolehkan, ya, mohon maaf bahasa fikih, membolehkan, bukan menganjurkan, membolehkan seseorang itu mengkorban atas nama orang tuanya yang sudah wafat, ya, atas nama orang tuanya sudah wafat. Oh ya Allah, bapak ini sedo dhisik durung iso korban, ya, lagi saiki anaknya diparingi rezeki sing rada akeh, aku tak korban atas nama bapak. Pahalanya untuk bapak, maksudnya, ya Allah kula korban niki kula asma'ake atas namanya bapak kula almarhum, pahalanya untuk beliau. Ini dalam mazhab Syafi'i disahkan, ya. Saya sengaja di sini saya tidak menyebut hadis-hadis, nanti kepanjangan. Nah, jenengan kepengin hadisnya mungkin tak bukake teng pondok mriku, tak bukake kitabe. Mun kula jelasake simpel-simpel mawon. Jadi Al-Imam Syafi'i dalam istihad beliau membolehkan korban atas nama orang yang sudah wafat, ya, dan itu pahalanya disyariatkan dan juga diharapkan sampai kepada orang yang sudah wafat. Dan ini yang sudah berjalan di Indonesia seperti itu. Banyak orang korban atas nama orang yang sudah wafat. Nah, ada satu hukum yang perlu dipahami. Ketika orang berkorban atas nama orang yang sudah wafat, ini sama halnya dengan korban wajib. Dia tidak boleh ngambil bagian dari korban tersebut. Jadi kalau kita menyerahkan nih,
Pak panitia kula nyerahke korban niki atas nama ibu saya fulanah fulanah. Maka kita tulis sebagai panitia, tulis ini bapak iki wedhuse kae iki niate kanggo ibuke sing wis sedo. Nah, maka kita harus tandai supaya dari daging itu tidak sampai kepada orang yang berkorban atas nama ibunya atau atas nama orang tuanya yang sudah sedo tadi. Nah, karena ini adalah implikasi hukum yang perlu dicermati. Nah, ada orang bertanya, kalau ini sudah dijelaskan paham, alhamdulillah. Lah sing dhisik-dhisik iki piye? Ora ancoyi gitu. Nah, kalau ada orang berkorban, katakanlah dia niatnya korban wajib, ternyata dia ngambil bagian, atau dia berkorban niatnya untuk orang tuanya, ternyata jadinya dia ngambil juga bagian, apakah itu jadi haram? Nah, ya, ini yang perlu dicermati, bahwa kalau kita berkorban niat kita untuk wajib, ternyata kita memakannya atau mengambil bagiannya, atau kita berkorban untuk orang yang sudah wafat atas nama dia dan kita ngambil bagian yang semestinya nggak boleh, ternyata kita ngambil, bukan berarti terus jadi haram, enggak. Itu menjadi pahala, tetap ada pahalanya, tapi pahala sodakoh biasa, bukan pahala korban. Jadi ada pahala sodakoh biasa, ada pahala korban. Karena kadang-kadang orang mau sing kemasukan ragu, loh aku kok wis mangan mau, wah jadinya haram gitu mau. Nah, nggak sampai haram, mungkin sodakoh kok. Hanya saja kalau kita salah, maka jadinya korban itu memotong kambing itu jadinya pahala-pahala sedekah biasa. Seperti umpamanya jenengan hari-hari biasa bingung motong kambing, dipotong kambing, terus sepertiganya disedekahkan kepada fakir miskin, dan pahala sedekah kan, bukan pahala korban. Ya. Jadi sama aja kalau kita di hari Lebaran kita potong korban, ternyata ada kesalahan, maka di situ jadinya pahala-pahala sodakoh, bukan berarti jadi haram, haram dimakan, nggak boleh dimakan, enggak, tetap halal, hanya pahalanya bergeser, yang tadinya pahala korban sempurna hanya menjadi pahala sodakoh biasa. Walaupun sodakoh biasa itu pun jadi pahala, alhamdulillah masih pahala gitu. Ya, ini yang mungkin perlu kita cermati dalam poin tersebut.